Tentu bahan makanan yang pertama kali kita beli atau di pasar itu adalah bahan makanan yang segar tentunya, ya. Tapi yang membuat dia menjadi tidak sehat adalah cara pengolahannya, kemudian penambahan zat-zat aditif atau komposisi-komposisi lainnya membuat dia menjadi tidak sehat. Contoh seperti ini, daging kambing itu pada dasarnya adalah sehat. Yang membuat dia tidak sehat pengolahannya terlalu banyak, penyampuran zat-zat atau bumbu-bumbu yang aditif, ya, penambahan bumbu yang lain, kemudian dimasak di dalam suhu yang sangat tinggi sehingga merubah beberapa rantai karbonnya, dan itu membuat menjadi tidak sehat. Contoh ayam goreng misalnya, kenapa ayam goreng yang digoreng oleh ibu atau istri kita di rumah itu lebih sehat dibandingkan dengan ayam goreng yang digoreng oleh kedai-kedai fried chicken misalnya? Karena metode yang digunakan di kedai-kedai fried chicken adalah deep frying. Deep frying itu adalah metode pemasakan yang suhu tinggi dan ayamnya itu ditenggelamkan di dalam minyak, dan ini merubah rantai karbon dan sehingga menyebabkan mengandung trans fat yang sangat tinggi. Justru trans fat ini membuat bahaya bagi kesehatan pembuluh darah, kesehatan jantung kita, dan kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Itu yang membedakannya. Jadi yang membedakannya adalah bukan pada saat kita pilihan makanan kita beli di pasar dalam bentuk mentah, tapi yang membedakannya adalah cara pengolahannya dan penambahan zat-zat lainnya dalam pengolahan dan penyajiannya. Itu yang membuat makanan menjadi tidak sehat. Demikian. Kesamaan antara makanan sehat dan makanan cepat saji. Makanan cepat saji itu mungkin sebagai saya contohkan seperti di rumah makan Padang yang tentunya sudah dimasak dulu, kita tinggal datang makan, itu cepat saji. Berbeda dengan junk food. Junk food itu dalam bahasa Inggris adalah makanan, dalam bahasa junk food, tapi itu adalah makanan sampah, ya. Kenapa? Karena menurut penelitian junk food itu memiliki nilai kalori yang tinggi, garam yang tinggi, namun sedikit sekali mengandung zat-zat gizi yang berguna untuk tubuh kita. Justru bisa kita katakan beberapa penelitian menunjukkan junk food ini membuat pelemahan sistem kekebalan tubuh kita dan juga menyebabkan salah satu faktor risiko menyebabkan terjadinya kanker pada tubuh kita. Jadi cepat saji dengan junk food itu dibedakan. Kemudian makanan sehat juga, makanan sehat cenderung saat ini orang menganalogikannya adalah seperti salad, ya, kemudian yogurt. Tidak hanya itu, makanan sehat adalah makanan yang sebenarnya diolah oleh kita sendiri atau diolah oleh yang kepercayaan dari kita yang aspek higienitasnya terpenuhi. Kemudian dalam Islam aspek kehalalnya terpenuhi. Kemudian dia tidak terlalu banyak dilakukan pengolahan dalam proses penyajiannya kepada kita, dan juga dia taste-nya enak rasanya dan dipilih dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan memiliki rantai distribusi yang terpenuhi syarat-syaratnya menurut aturan dari BPOM. Makanan sehat tidak mahal. Makanan sehat itu ada dimanapun, tergantung kepada keinginan dan niat kita untuk mengolah bahan makanan itu menjadi makanan sehat yang tersaji di meja makan kita yang dikonsumsi oleh family, keluarga kita, keluarga dekat kita untuk menjaga kesehatan kita. Tidak mahal, makanan sehat itu tidak mahal. Tolong dihilangkan mitos bahwa makanan sehat itu mahal. Banyak sekali junk food yang beredar di kalangan masyarakat yang sering dikonsumsi. Saya sangat miris pada saat melihat anak-anak kita yang berusia sekolah dasar, kemudian anak-anak remaja kita yang konsumsi makan makanan junk food. Contohnya adalah fried chicken, apapun itu, saya tidak menyebut mereknya. Kemudian juga ada pizza di situ, kemudian ada donat di situ, kemudian ada minuman manis, terutama ya, minuman manis, minuman kalengan, itu semua dikategorikan dalam junk food yang selayaknya harusnya dihindari konsumsi yang reguler atau setiap hari konsumsi. Namun kalau seandainya untuk rekreasional, mungkin untuk seminggu atau sebulan sekali konsumsi masih oke. Nah, tidak dikonsumsi untuk secara rutin, dan itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Ingat, saat ini kasus penyakit jantung, kemudian kasus diabetes mellitus itu sudah menjangkiti usia yang di bawah 40 tahun, bahkan ada yang 20 tahun, ada yang umur belasan tahun, dan ini menjadi warning. Pola hidup kita, terutama dari pola makan, habit kita makan itu
ada yang salah dan ini harus segera dikoreksi, diperbaiki demi kemaslahatan kita semua. Makanan sehat itu adalah satu hal yang wajib kita penuhi dalam keseharian hidup kita. Karena apa? Kita memiliki kewajiban untuk menjaga tubuh kita, terutama dari aspek makanan, ya, sesuai dengan perintah Allah, makanlah makanan yang halal dan baik bagi tubuh kita. Oleh karena itu, makanan sehat itu tidak melulu kita analogikan dengan sayuran hijau, tapi buah-buahan, salad, kemudian juga ada puding agar-agar yang minim pengolahan dan tidak terlalu mengandung banyak gula, itu termasuk kategori makanan sehat. Kemudian yang memotivasi kita adalah kita harus ingat bahwa saat ini kalau di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin ini banyak sekali kejadian-kejadian atau kasus-kasus pasien yang mengalami penyakit diabetes, kemudian mengalami penyakit jantung, stroke yang usia muda karena pola makan yang tidak benar, pilihan makanan juga tidak sehat, sehingga itu akan menyebabkan kerusakan pada tubuh kita. Jadi makan makanan sehat itu harus kita niatkan dari diri kita sendiri untuk kebaikan tubuh kita sendiri. Percayalah, memulai itu yang sulit, tapi pada saat kita sudah memulai dengan pola makan makanan sehat, insya Allah itu akan terus berlangsung selama hidup kita, insya Allah, dan itu akan membuat kebugaran tubuh kita, kesehatan tubuh kita menjadi sangat prima. Terima kasih atas sesi tanya jawabnya. Salam edukasi.